Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du lan ing dalem sakwise basmalah alhamdulillah ya muqaddimah. Falamma raaitu mongko ari kalani weruh sapa ingsun mualif weruh kasiron ing bocah akeh utawa kasiron ing wong akeh min tula bil ilmi saking bocah akeh sing padha luru ilmu ya. Jadi wong ngarang kitab niku nggih melihat situasi yang terjadi. Jadi mu'alif beliau melihat ya setelah ungkapan di atas, ketika saya memperhatikan kata beliau para pelajar min tulabil ilmi fi zamanina ing dalem zaman kita ya, fi zamanina ing dalem mongsone di masa pengarang kitab itu masih hidup. Yajidu iku maknane nemen-nemen sungguh-sungguh sapa tulab ilal ilmi maring oleh golek ilmu ki mau wala yasilu tapi ora padha tumeka sapa tulabul ilmi. Soale tulab niku jamak ya. Jadi wala yasilu ora padha berhasil golek ilmu wis sungguh-sungguh tapi tidak berhasil. Apa yang menjadi sebab atau apa yang menyebabkan sehingga banyak orang yang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh tapi tidak mendapatkan ilmu ya. Au min manafihi atau tidak mendapatkan manfaatnya ilmu. Wis saiki oleh ilmu. Oke. Ning pondok luru ilmu, sekolah luru ilmu. Tapi tidak, selain tidak mendapatkan wala yasiluna, tidak sampai gitu. Dan tidak mendapatkan kemanfaatan dari ilmu. Jadi enggak mendapatkan manfaatnya ilmu. Lu ini penting. Kowe dikon tuku kitab ya toh. Kowe diajari, dipelajari berbagai macam ilmu di pondok pesantren itu ya. Bukan cuma ilmu baca Al-Qur'an, bukan cuma ilmu baca kitab. Di pondok pesantren itu sekarang sudah lengkap ya, sudah lengkap. Bahkan tidak nutup kemungkinan mungkin suatu saat di Darun Najah ini mungkin ada universitas itu. Lah, tapi kita saat ini belajar atau mengkaji kitab taklim ya. Sebagaimana yang disampaikan mu'alif, falamma ra'aitu kasiron min tulabil ilmi fi zamanina ya toh yajiduna ilal ilmi tapi wala yasiluna au min manafihi, tidak bisa mendapatkan manfaat ilmune iku gak manfaat. Lah taklim itu, taklimul muta'alim itu nanti akan memberikan ilmu kepada kita yaitu artinya memberikan suatu pengertian kepada kita bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu dan ilmu yang kita dapat itu bermanfaat. Bukan cuma punya ilmu kalau nggak manfaat. Yaitu di pondok beberapa tahun sudah punya ilmu, mondoke suwe ning pondok ndak cukup yaitu ndak cukup 10 tahun. Ya Mbak Bilqis itu sudah di pondok lulus SMP, lulus SD, madrasah langsung ke pondok. Sekarang sudah lulus SMA, sudah kuliah nanti 4 tahun, berarti sudah hampir 10 tahun itu Mbak Bilqis. Ya dah. Ustadzah dia sudah berapa tahun, Mbak? Sedoso loh. Perempuan mampu bertahan di pondok 10 tahun itu sudah insya Allah ya toh.
Karena 10 tahun itu bukan hanya waktunya digunakan untuk belajar, artinya belajar itu di situ ya digunakan untuk belajar, tapi ada yang namanya belajar mengabdi kepada kiai, gitu loh. Ya, kalau cuma selesai sekolah umpama, selesai ngaji, terus mondok boyong, ya toh, itu berbeda. Jadi santri setelah selesai umpama diniyahnya sudah selesai. Diniyahnya sudah selesai, formalnya sudah selesai, kemudian sampean diwajibkan yaitu untuk mengabdi pondok. Mengabdi itu apa? Membantu ngajar, jadi gurunya, jadi ustadzahnya, jadi ustadznya. Makanya ini tahun depan ajaran baru ini nanti untuk yang sudah sekarang kelas 2 dan sudah digembleng sama ustadz sama ustadzah berkaitan dengan yambunya, untuk MQ-nya atau TPQ di Darun Najah ini nanti mungkin kayak Dini, kayak Cynthia itu sudah bisa diperbantukan untuk mengajar. Loh, harus gitu ya, sudah harus diwacanakan. Mungkin yang laki-laki siapa menurut Ustadz Ta'ala nanti yang bisa juga dibantukan untuk TPQ-nya, mau Azhari kah, mau Sidik kah, mau Sopo Abdillah kah, ya kan, mau Rizki kah, siapa saja, mau Fikri kah, siapa saja yang di situ setiap kegiatan mengajar, ya toh, yambu, kita sebagai pendidik harus bisa memilih ya siapa yang sekiranya nanti itu yang dikader untuk membantu mengajar TPQ-nya ya. Itu banyak. Jadi harus ada pengabdiannya, ilmu itu dono pengabdiannya, enggak moro terus boyong. Lah itu tadi, makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini yaitu banyak orang yang menuntut ilmu ya sungguh-sungguh nuntutnya, tapi wala yasiluna wama min manafi'ihi, dia tidak bisa merasakan manfaat daripada ilmu yang dituntut. Nanti di dalam kitab-kitab ini, di dalam kitab taklim ini akan dibahas apa sih sebabnya oleh ilmu kok enggak bermanfaat ya. Sumana untubillah min dalik, artinya minta tolong kepada Allah untuk dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak sekali anak-anakku yang menyebabkan ilmu itu tidak bermanfaat ya. Jadi au min manafihi wa samrotihi, samroh itu buahnya ilmu, wis gak iso ya toh, gak iso ngrasakno buahe. Di pondok menanam tapi tidak panen. Wa samrotihi buahnya ilmu, wahia utawi samroh buahe ilmu, yaitu wahia utawi samroh. Samroh itu adalah buah itu tadi, al amalu itu amal, bihi kelawan ilmu. Jadi ilmu setelah sampean dapat, buahnya ilmu itu adalah mengamalkan. Makanya tadi sudah disampaikan sama Ustadzah Diah ya toh, nanti kalau kalian itu sudah pulang dari pondok, kalau sampean betul-betul di pondok itu belajar nak, ya toh, atau menanam, berarti sampean pulang akan memetik buahnya. Buahnya apa? Yaitu amal, mengamalkan ilmunya di musolanya, di masjidnya. Ya, yang saya dengar untuk perempuan ini sering diajari, katakan berkaitan dengan risalatul mahid lah ya, berkaitan dengan darah. Ini penting. Karena saya masuk di Balikpapan, Kalimantan itu tahun 2000, itu banyak terutama itu ibu-ibu yang di situ sudah mendirikan suatu jamiah solawat, yasinan atau apa.
Ya, nah di situ itu banyak yang tidak paham berkaitan dengan masalah darah. Lah, makanya ini dikhususkan untuk yang perempuan itu harus betul-betul menguasai ya toh fikih yang berhubungan atau yang khusus, yaitu berkaitan dengan masalah darah. Ini masalah perempuan, ini penting. Lah, karena itu penting, nanti kalau sampean di pondoknya itu sungguh-sungguh dalam mempelajari ya berkaitan dengan darah haid, darah nifas dan lain sebagainya, itu tadi diamalkan kalau sudah pulang dari pondok. Diamalkan di mana yai? Diamalkan nang masjide, khusus nek ono umpama ning masjide ono TPQ-nya, atau di musolanya kalau musolanya itu ada TPQ-nya. Anak-anak itu selain diajari untuk bisa membaca Al-Qur'an, juga harus diberi pemahaman hukum syariat. Ini penting. Jangan nanti anak itu hanya bisa membaca Al-Qur'an tapi tidak paham tentang hukum-hukum Islam. Yang laki-laki juga seperti itu. Jangan sampai kalah. Yang laki-laki jangan sampai kalah dengan perempuan. Ya, jangan sampai kalah dengan perempuan. Itu loh. Ya, jadi begitu. Terus wa nasru yahrumuna lima anahum. Nah, wasamrotihi wahia al amalu bihi. Jadi samroh buahnya itu harus diamalkan walau qalilan, meskipun sedikit. Nah, tadi seperti sampean di sini belajar berkaitan dengan sholat, bagaimana sujud dan rukuknya orang laki-laki dan bagaimana rukuknya orang perempuan. Tadi sudah disindir sama ustadzah. Loh, ini penting. Dan apakah kalau perempuan khusus untuk memahami perempuan? Ya enggak. Cara sholatnya perempuan enggak. Jadi semuanya, cuma ada suatu perbedaan. Nah, nanti kalau sampean yang tadi disampaikan sama ustadzah, dia ada orang yang sholat, yaitu sholat itu ada banyak. Orang di luar pondok, orang yang tidak pernah belajar, hanya ikut-ikutan, itu hanya dia melihat. Kok orang pakai kerudungnya seperti ini, ya dia ikutin. Kok orang pakai mukenanya seperti ini, dia ikutin. Tapi dia tidak memahami yaitu cara yang sebenarnya. Nah, pas yang dilihat itu umpama pakai mukena saat santai, artinya sebagai ganti kerudung umpama. Nah, terus waktu sholat makainya juga tetap sama, ya, yaitu untuk menutupi apa niki? Apa? Bahasa Indonesia apa? Kan kening. Nah, itu loh ya. Nek wong Jawa bathuk. Ya. Nek wong Jawa niku menutupi bathuk itu tadi. Nah, nek kening. Ya, ini kelihatannya sepele. Ini masih banyak yang terjadi di luar sana. Artinya di luar itu, di luar pesantren, di luar orang yang tidak belajar. Makanya sing laki-laki ngono, besok ning musolane, ya toh. Koyok Rian itu, di depan rumahnya Rian itu ada musola gede, juga saya lihat itu ada bangunan TPQ kalau nggak salah. Ya toh. Kalau Rian mondok di Darunaja atau mondok ndak sungguh-sungguh dikencengin turune, wadah ngiler kok. Malu ya toh. Bapaknya itu sudah semangatnya luar biasa. Rian itu sudah punya usaha pengisian isi ulang air, sama kayak Nasri itu ya toh, pengusaha isi ulang air, masih ditambah ada kolamnya ikan di rumahnya Rian itu ya, luar biasa. Lah ini jangan sampai di pondok santai-santai, harus ya jidu. Jadi harus betul-betul sungguh-sungguh dalam belajar gitu loh ya. Nek ora belajar yan, waduh kok ya toh, moro-moro sapa kok sing jadi imam ning musolane. Sementara anake wis dipondok itu harapannya orang tua adalah
supaya kalian itu pulang membawa ilmu yang bermanfaat, ya, itu. Wa nasru yahrumuna lima anahum krono sak temeni nasru itu artinya itu menyebarkan, ya. Wahya lamalu bihi wa nasrul berarti ya menyebarkan, yahrumuna. Terus lima karena apa? Anahum akhtau. Akhtau itu maknanya salah. Toro ikahu ing carane dalane luru ilmu. Wataroku syaraitahu, wataroku dan meninggalkan yaitu syaraitahu ing syarat-syarate luru ilmu. Ini penting, ya. Nek wis salah lima anahum akhta utara dalane salah, makanya banyak nanti di sini diterangkan semua. Kok contoh sampean belajar ning pondok wani, yaitu berani sama ustadzmu. Berani itu bukan hanya apa ya, tidak sopan di hadapan ustadzmu, tidak sopan di hadapan gurumu. Itu sudah dikatakan akhta utara ikohu, ya. Wis. Jadi cara menuntut ilmumu itu sudah salah. Kalau benar, makanya kadang tidak sedikit anak-anakku orang yang di pondoknya itu lama, ya toh, golek ilmune suwi, ya oleh wakeh, tapi dia tidak, ilmunya tadi tidak bisa membawa atau menjadi ilmu yang manfaat. Alasannya apa? Lima anahum akhtau taraikahu wa taraku syaraitahu, ya. Kemudian wa kullu man lan utawi saben-saben wong akhtoa salah sapa man at-tariqa ing dalane ya ndola mongko, berarti mane man syartiyah, ndola mongko kesasar. Artinya ya sesat kalau dalannya itu salah. Dalane golek ilmu salah, yaitu ninggal syarat-syarate. Nanti ada syarate apa wong luru ilmu. Loh. Ya, jadi jangan sampai salah. Kemudian kalau itu yang terjadi wala yanalulan ora bakar merkoleh sapa ya wong sing luru ilmu ya al maksuda dengan apa yang dicita-citakan. Wis kepengin sukses, mondok sekolah kepengin sukses, tapi umpama ning sekolahe kok pacaran terus. Nah iki namanya napa niki akhtau taraikahu. Salah dalan. Lah kowe kok gak pinter sekolah. Iya aku biyen ning sekolah iku mau pacaran umpama. Lah iki jenenge salah jalan. Ya toh. Terus wataroku syaraitahu dan meninggalkan syarat-syaratnya mencari ilmu. Makanya apa? Termasuk syarat mencari ilmu dikon disiplin dalam waktu. Lho, niki enggak pakaiane, nek sing gak duwe pakaian, nek sing pakaiane ilang, wis malah banyak masalah. Ya. Nah ini tersesat ya, dola wala yanalul maksud. Apa yang kamu inginkan itu enggak tercapai. Tapi selama sampean itu mengikuti syarat dan rukun sebagai murid dalam menuntut ilmu, selain bisa mendapatkan kemanfaatan akan ilmu, kalian bisa tercapai dengan apa yang dicita-citakan. Itu nak. Ya. Jadi wala yanalul maksuda qalla au jala, baik sedikit atau banyak. Sidik ya ora oleh wis. Ana yai sing wong mondok terus ning omah ora dadi popo ngono kuwi. Akeh. Banyak ning kampung kuwi ya wis akeh. Mondok tapi ya pulang dari pondok nggih ilmune niku mbuh akeh mbuh sedikit tapi tidak bermanfaat. Ngono ki wis jelas nek ilmune angger gak manfaat,
mesti waktu di pondok niku ada kesalahan. Ya, mangkae ojo sampai santri-santri ya semuanya ini di bulan puasa kita selalu mengharap ridhonya Allah. Jangan sampai berani kepada guru yang mengajarimu, yang mengulang sampean, itu jangan sampai. Hormatilah guru-gurumu itu ya. Muliakan guru-gurumu. Lah muliakan itu Kak harus dibelikan apa-apa ya ndak. Yang penting arti memuliakan itu jangan sampai tingkah lakumu itu membuat hati gurumu, hati kiaimu itu sakit. Itu aja yang perlu dijaga itu. Ya toh. Lah terus sebaliknya lakukan sesuatu yang membuat hati gurumu itu senang gitu. Rajin, oh senang. Ustadz Lutfi kalau ngelihat teman-teman jamaah dengar adzan cepet-cepet, tidak boleh ngelelet-ngelelet, senang. Ya toh. Nah, jadi seperti itu. Qala au jalla aradtu ngarepaken sapa ingsun, aradtu ngarepaken sapa ingsun mu'alif kitab Ta'limul Muta'alim, wa ahbabtu lan demen sapa ingsun, aradtu ngarepaken sapa ingsun, wa ahbabtu lan demen sapa ingsun an ubayyina yen to jelasaken sapa ingsun lahu maring tulab ya tariqal ta'alumi ing dalane wong kang luru ilmu, wong belajar. Loh, seneng akhirnya iki mulai arotu itu kalau basa Jawane nganggit sapa ingsun. Yaitu mulai berpikir, wah kalau begitu, nah kalau begitu terus kene wa ahbabtu aku demen cinta an ubayyina yen to jelasaken sapa ingsun. Nah nanti ini ada di sampingnya bahasa Indonesia ini golek dhewe iki tak kei basa ilmu nahwune dulu. An ubayyina yen to jelasaken sapa ingsun lahum maring wong sing tolabul ilmi mau jelasno tariqat ta'alumi ing dalane tata carane wong belajar sing apik iki kaya apa. Alama ing atase barang utawa atase perkara raaitu weruh sapa ingsun fil kutubi ing dalem pira-pira kitab. Ya nek fil kitabi sitok, nek kutub niku jamak. Fil kutubi ing dalem pira-pira kitab wasami tulan berung apa krungu sapa ingsun, wasami tulan krungu sapa ingsun min asatidi saking pira-pira guru ingsun. Lho. Selain beliaunya itu tadi melihat atau membaca di dalam kitab-kitab dan beliau mendengarkan dari ustadz atau guru-gurunya, ulil ilmi, guru-gurunya yang mempunyai ilmu wal hikami dan ilmu hikam, ilmu hikmah. Roja'a du'ai arep-arep limaring ingsun minar roghibina fihi ing dalem al mukhlasina kang podo ikhlas kabeh bil fauzi kelawan bejo wal kholasi fi yaumidin ing dalam agama ba'dama ing dalam sakwis ing perkara istakhartu istikhara sapa ingsun. Allah istakhartu iku maksude dek yo ndedonga roja idua ilimin roghibina fihi al mukhlasina bil fauzi wal kholas fi yaumidin ba'dama istakhartu istikhara sapa ingsun Allah ing Gusti Allah fihi ing dalem. Nah niku nggih, jadi dhek mengenai masalah ingin mengarang kitab niki mboten sembarang. Makanya kitab Ta'limul Muta'alim ini mulai zaman dulu sampai akhir zaman semua pesantren pasti membaca atau mengamalkan santri-santrinya, kiainya, guru-gurunya yaitu kitab Ta'limul Muta'alim. Karena mau ngarangnya itu enggak seperti kayak orang-orang sekarang, yaitu ini pakai istikharah itu minta petunjuk kepada boleh petunjuk neng Gusti Allah. Kalau mau melakukan sesuatu jaluk petunjuk karo Gusti Allah.
kate jejuduan, kepingin cari suami yang bagus, kepingin cari istri yang bagus, itu pun harus diawali dengan istiqoroh ya. Istiqoroh itu artinya minta petunjuk ya oleh Allah, dipilihkan mana ya Allah yang terbaik untuk saya, ini siapa. Nah itu namanya istiqoroh ya. Wis wasamaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing kitab ya, kitab ini. Wasamaitu lan ngarang sapa ingsun hu ing kitab, wasamaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing kitab. Ingsun niku mu'alif ya, ini mukadimahnya tadi sudah selesai. Wasamaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing kitab, arane Ta'limal Muta'alimi ing aran kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi kitab ini namanya kitab Ta'limul Muta'alim ya. Ini harus paham ya. Sama itu ngarani sapa ingsun hu ing kitab Ta'limal Muta'alimi ing aran kitab Ta'limul Muta'alim, thariqat ta'alumi dalane wong kang luru ilmu. Waja'altu lan dadekaken sapa ingsun hu ing kitab, waja'altu lan dadekaken berarti ya menyusun. Waja'altu lan dadekaken sapa ingsun mu'alif hu ing kitab fusulan ing pira-pira fasal. Jadi ini nanti kitab ini berbentuk berfasal-fasal. Faslun siji fasal fi mahiyatil ilmi ing dalem. Pasal pertama menerangkan hakikatnya ilmu wal fikhi lan fikih wa fadlihi lan keutamaane ya, wa fadlihi dan keutamaannya ilmu tadi. Ini fasal yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fikih. Wis kita waca nanti di belakangnya soalnya. Terus faslun fi niyatin, yang kedua yaitu fasal tentang niat dalam fi hali ta'alumi ing dalem tingkai luru ilmu ya, fi hali ta'alumi ing dalem tingkai luru ilmu. Faslun terus fasal maneh fi ikhtiyaril ilmi, menerangkan fasal yang ketiga menerangkan ikhtiarnya apa, mencari ilmu wal ustadi dan guru. Ikhtiar memilih ilmu, mencari ilmu dan memilih guru. Hati-hati ya. Sekarang banyak yang sudah terjadi di luar sana yang tidak mondok di pondoknya orang NU, tidak di pondoknya pondok salaf ya. Di sana, di luar sana banyak orang yang belajar dengan begitu mudahnya. Nah ini hati-hati ya. Kitab taklim sudah menjawab, sudah memberitahu kepada siapapun yang mau membaca kitab ini ya. Jadi fi ikhtiyar ada pasal-pasal yang nanti menerangkan ikhtiar dalam menuntut ilmu dan mencari guru. Piye carane golek ilmu, milih guru, wasariki dan milih teman. Wasariki dan milih teman. Wasabatalan wasariki wasabata, istiqomah tetap berarti harus istiqomah. Ojo meloya melayu hubul intikol min alamatil konyol widalile arek pondok ya. Cinta pindah-pindah di mondok iku gak usah pindah-pindah. Nek urung selesai, nah nek wis selesai boleh sudah selesai baru pindah. Sekolah ya ngono, wis sekolah kok pindah-pindah, wis alamatil konyol, mesti konyol. Iya dah, mesti konyol. Nek sekolah pindah sana pindah sini niku min alamatil konyol. Niku nek dulu almarhum Romo Yai niku nek pesen teng Yai niku ngoten. Ojo mondok ki ojo pindah-pindah, selesaino dulu. Diselesaikan dulu baru kalau sudah selesai baru pindah ya. Niki nah makanya di sini ikhtiar dalam wasabati. Terus faslun fi ta'dimil ilmi, pasal
cara menghormati ilmu, ya. Yang keempat, cara menghormati ilmu dan fi ta'dimil ilmi wa ahlihi, dan ahline ilmu. Berarti napa ahline ilmu? Guru loh, ya. Menghormati ilmunya juga menghormati gurunya. Nanti di sini diterangkan semua. Ini insya Allah pasal yang keempat. Makanya seandainya bulan puasa ini belum selesai, untuk pembacaan ini enggak masalah. Nanti dilanjut bulan-bulan yang akan datang, nak ya. Jadi supaya kalian ini nanti paham bagaimana sih adabnya, bagaimana cara memuliakan ilmu, bagaimana cara menghormati guru. Semua di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini nanti sudah dibahas semua. Tinggal kita membaca, nak, dan mengamalkan itu. Terus faslun, ini fasal maneh fil jiddi wal muwadobati wal himati. Nah, jiddi iki bersungguh-sungguh, wal muwadobati lan biasakno wal himati loh, ya. Jadi yang kelima itu kesungguhan dalam mencari ilmu. Muwadobah itu berarti istiqomah, wal himati itu berarti tekun, ya. Jadi menuntut ilmu itu nanti ada fasal yang kelima menerangkan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Ilmu kalau sampean mau gawe pelarian, nek ning Jawa wakeh kate dinikahno ora seneng mlayu ning pondok ono, kalau di sini ndak ada Mbak Dia. Ya, nah di sini jadi wis ngono ki golek ilmune wis ora tenang, wis gak tenanan lah untuk mencari ilmunya. Jadi fasal nanti yang kelima kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan tekun, ya. Terus yang keenam fi bidayati sabaki, fasal yang keenam yaitu fi bidayati sabaki, ukuran dan urutannya, bidayah permulaan, yaitu wa qadarihi wa tartibihi, ya. Faslun fi tawakuli, wis tak waca ngono ae. Faslun fi waqti taksili, fasal yang ke-8 menerangkan taksil, ya. Jadi ya apa supaya ilmu itu nanti kita mencari ilmu itu supaya bisa berhasil. Terus faslun fi syafaqati wa nasihati, yang ke-9 saling mengasihi dan saling menasehati, syafaqah dan nasihat. Jadi di pondok tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Dia. Jadi kalau cara menasehati, nah itu semua nanti diatur di dalam kitab taklim. Kalau sampean nggak belajar taklim, mengingatkan orang salah, ya seperti tadi. Rek aja ngono, rek iku salah. Wah, ditempeling kowe karo wong dengan bahasa yang santun. Nah itulah, ya, bedanya kalau orang itu belajar taklim dan tidak, ya toh podo-podo duwe ilmune yang banyak, walaupun ilmunya itu sedikit tapi disertai dengan taklim itu jauh lebih bermanfaat. Ya toh ilmune akeh tapi taklime, etikanya nggak ada. Duwe ilmu pinter areke, pinter wis ning masyarakat itu pinter. Saya dulu punya teman, tidak saya sebutkan namanya, ya. Pinter di pondok itu alfiah itu bolak-balik itu. Alfiah itu dibolak-balik. Maksudnya hafal gitu 1000 nandom itu. Tapi karena yaitu di satu sisi dengan kecerdasannya itu tadi ilmunya tidak diberi etika. Alhasil nopo nggih, hatalan sampai sekarang itu kalau saya mendengar infonya itu ya masih tidak karu-karuan, belum menemukan jati dirinya, ya. Lah ini cuma naudzubillah min dalik, jangan sampai santri-santri itu seperti itu contoh, ya. Itu contoh. Terus faslun fil istifadati, mengambil faidah. Loh, piye aku supaya ono faidah banyak. Faslun fil warai hala ta'allumi, fasal menerangkan dalam
Wirai ki nopo nanti ya. Yang penting sekarang 3 tahun itu kerasan dulu. Jadi mondok 3 tahun itu yang penting kerasan. 3 tahun yang akan datang mulai pendalaman wis. Terus yang 4 tahun yang akan datang wis menerima gelar sarjana apa iki? 4 tahun kan berarti wis 10 tahun kalian mondok. Jangan takut nanti kalau aku 10 tahun jangan-jangan aku nanti nggak dapat jodoh. Oh, tanya nanti sama Ustadz A'la, Ustadz Lutfi, Ustadzah Diah, ya ustadzah yang lain tanya. Di pondok itu ada yang perempuan itu sampai umur 30, 35 nggak mau pulang dari pondok, tapi pada akhirnya juga masih mendapatkan jodoh dengan catatan pinter ya berakhlak gitu loh. Pinter tok ndak berakhlak wong lanang iku wedi. Apa wedi iku takut. Yang mau minta itu loh, yang mau ngelamar umpama Jupi mau ngelamar Mbak Janah ngono. Nek Mbak Janah iku enggak pinter, maksudnya bukan ndak pinter, maksudnya itu ndak beretika, bahasanya itu begitu. Itu mikir, padahal secara fisik Mbak Janah itu cantik umpama, hidungnya mancung, wonge putih ngono. Putih apa enggak Janah itu? Ireng. Ya. Jadi delok kasiku Mbak Janah iku wis seneng berpupuran. Wis maleh putih ya toh. Loh. Tapi wonge enggak santun, insyaallah Jupi enggak milih. Tapi nek areke santun, rajin maca Qur'ane, duhane, qiyamul laile, lho wis pasti durung diminta iku Jupi wis ngandani bapake nglumpuk dhuwit kanggo nglamar. Itu loh ya. Jadi ada fasal yang menerangkan tentang wirai halat ta'alum saat belajar. Makanya penting. Tidak boleh loh taklim ini kalau diterapkan, masya Allah kalian ini nanti ya. Loh sampai ini lorong masih banyak, makanya aku bilang ya fasolnya sampean ini pokoknya fasol kerasan. 3 tahun niku kerasan, 3 tahun mulai diisi. Ada pendalaman. Iya toh. Dene kepengin dadi wong alim. Terus faslun fima yurisul khibdo, fasal yang menerangkan apa yang menyebabkan supaya diberi kemudahan cara menghafal. Ya toh. Carane ngapal ya opo. Terus wanisyan, dan sebab apa kok aku ini menjadi orang yang gampang lupa. Itu nanti ditaklim. Jadi kalau umpama selesai mondok pulang jadi kiai atau jadi ustadzah atau bermanfaat di masyarakatnya atau di kampung orang lain, katakan itu menandakan bahwa apa yang selama ini dia tuntut di pondok pesantren itu sudah memenuhi syarat dan rukun dalam ta'alum. Ta'alum itu artinya belajar. Ya jelibu rizqo, ono maneh fasal sing untuk piye aku supaya jadi wong sukses, bagaimana saya supaya bisa diberi kemudahan dalam mendapatkan suatu rezeki. Di pondok itu diajarkan nanti. Sing penting mondoke suwe. Kalau mondoke cuma 3 tahun, mondok itu cuma iso bebetan nek wong lanang. Baru bisa pakai sarung. Ini dulu awal-awal diajarin itu Abdillah aja nggak bisa pakai sarung. Dapa itu kalau pakai sarung kayak wong hamil itu loh, ya teman-teman itu. Nah di sini nanti ada bagaimana ya di dalam kitab ini cara untuk supaya kita mendapatkan rezeki ya toh. Sehingga nanti makanya kalau orang itu sudah betul-betul pulang dari pondok kok sampai dia itu sukses, pasti mereka telah menjalankan fasal-fasal yang dikarang di dalam kitab taklim. Wa ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Masyaallah ya. Wa ma taufiqi lan ora ana taufik pertolongan ila billah, iki diakhiri nggih.
Habis iki kita sudah bicara tentang fasal-fasal. Ama taufiqilan ora ana pitulungan ila billahi kejaba pitulungane Gusti Allah alaihi ing atase alaihi wa ma taufiqi ila billah alaihi ing atase ya kepadanya berarti mualif. Tawakal tu pasrah sapa ingsun tawakal sapa ingsun wa ilahi lan maring Allah unibu bali sapa ingsun ya. Nah ini mudah-mudahan anak-anakku sekalian nggih di bulan yang penuh dengan barokah dongamu dirungokno kabeh karo Gusti Allah, maka banyak-banyaklah untuk berdoa dan banyak-banyaklah untuk meminta ilmu yang bermanfaat, diberi kerasan ning pondok, diberi ketenangan ning pondok, diberi cukup rezeki kedua orang tuanya untuk bekal ke pondok ya. Kemudian wa ma taufiqi ila billah alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Insyaallah besok kita lanjut sebagaimana biasa di bulan yang penuh dengan barokah ini. Kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, jamaah Pondok Pesantren Darun Najah dimanapun berada, dan para donatur-donatur Pondok Pesantren Darun Najah dimanapun berada. Semoga di bulan yang penuh dengan barokah ini dilimpahkan rahmat, taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan ini penuh dengan kesempurnaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wallahu a'lam bissawab. SMP aja, nanti mau tak bikin kerja ini.